Assalamualaikum teman-teman semua, pemirsa Ngintip Mebel. Kali ini kita mencoba meliput berbagai macam patung atau ukiran relief yang terbuat dari bahan terembesi atau lebih populer dengan kayu meh yang ada di Jepara ini. Seni ukir yang indah, karena ukiran seperti ini hanya bisa dilakukan oleh tukang ukir khusus semacam relief, jadi tidak bisa dilakukan sembarangan dan tidak asal-asalan. Tentunya juga memerlukan atau membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pemirsa. Butuh ketelitian dan juga jiwa seni tingkat tinggi. Oke, sebelum berlanjut ke video berikutnya, jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa like dan share-nya. Tampak dalam video ini ukiran kepala naga dengan badan yang melingkar ke bawah dan ke atas, sangat indah sekali. Dan sedikit informasi ya teman-teman, bahwa jumlah tukang relief untuk saat ini bisa dibilang sudah cukup minim ya, untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Untuk barang-barang seperti ini biasanya dipesan oleh pembeli lokal atau domestik, dan tentunya pembeli yang berasal dari luar negeri. Mungkin bisa dikatakan pembeli asing lebih dominan untuk patung-patung seperti ini ya. Dan khususnya untuk sekedar informasi bahwa setiap barang mebel yang ada di Jepara ini agak unik ya. Kita bilang unik karena satu daerah itu biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi ada semacam sentra atau area-area barang tertentu dengan item tertentu gitu, pemirsa. Mungkin buat kalian yang udah pernah ke Jepara sedikit tahu lah ya, di mana area barang-barang itu dengan spesialisasinya masing-masing. Dengan kata lain, setiap pelosok daerah itu mempunyai karakteristik gitu. Di setiap pelosok ada ciri khas barang masing-masing. Itu yang saya bilang unik tadi. Bahkan untuk sentra kayu pun, tempat orang jual kayu pun ada daerahnya sendiri. Itulah Jepara. Lengkap semuanya. Sedikit cerita, mungkin untuk 10-20 tahun yang lalu pengrajin mebel di Jepara sangat menjamur. Mungkin kalau dihitung ribuan. Seiring berjalannya waktu mulai berkurang, terkait mungkin karena kondisi ekonomi dan juga tren pasar, tren model barang yang semakin berkembang. Mau tidak mau kita dituntut untuk lebih kreatif. Khusus di area atau sentra barang-barang patung atau relief ini, tempat ini sudah menjadi langganan, mungkin ya, bisa dibilang begitu. Langganan untuk dikunjungi para pembeli-pembeli yang dari luar negeri, dan mereka pun pengrajin yang ada di sana, ekspor barang itu udah menjadi hal yang sangat biasa.
Mereka mengirim barangnya ke luar negeri, selain melayani pesanan dari lokal sendiri. Dan yang menarik buat kami adalah tukang ukir khusus untuk patung-patung seperti ini biasanya dikerjakan oleh para pemahat atau tukang-tukang ukir yang sudah profesional atau sudah senior. Mereka sangat berpengalaman dalam hal ini ya. Bukan ukir-ukiran yang biasa yang bisa dibilang 2 dimensi, itu beda dengan yang ukiran ini. Ukiran yang kami liput ini, pemirsa, sebenarnya hanya beberapa bagian aja, hanya sebagian aja, tidak semuanya. Mungkin bisa dibilang baru 30%-nya yang ada di sini. Berbahaya kalau sampai pelapor ini diketahui. Dengan kreativitas dan juga bisa dibilang imajinasinya mereka ini membuat berbagai macam bentuk barang yang diaplikasikan ke sebuah barang, bisa berbagai macam model. Di antaranya seperti yang kita lihat ini, semacam hiasan kuda dan banyak hewan-hewan lainnya. Ada relief-relief lainnya yang tidak bisa kami share semuanya. Tentunya dengan video ini kami juga berharap ukiran semakin dikenal luas di kalangan pemerhati seni ukir di Nusantara maupun di dunia internasional, dan perekonomian mereka semakin berkembang dari tahun ke tahun. Karena biar bagaimanapun industri perkayuan di Jepara ini bisa dibilang nafas kehidupannya orang Jepara ya pemirsa. Seperti barang yang kita lihat ini pemirsa. Jadi mereka menggunakan bahan baku term besi, dengan ciri khasnya yang memang kayunya yang keras. Kayu besar ini memudahkan mereka untuk mengukir. Bisa kalian juga jadikan semacam referensi untuk rumah Anda, karena barang ini sifatnya untuk bisa interior bisa eksterior, karena ornamen ini memang sudah sangat indah ya. Apalagi nanti kalau udah di finishing, karena ini masih mentah pemirsa. Jadi para pengrajin-pengrajin ini pemirsa mereka menjajakan barangnya itu di depan rumah. Jadi mereka bikin semacam showroom barang yang berjajar di sepanjang jalan. Jadi dari ujung jalan, dari ujung ke ujung itu semuanya barang mebel semua. Mungkin suatu saat kalian semua bisa berkunjung ke Jepara dan melihat langsung ke tempatnya ya. Jadi sebenarnya walaupun kami sendiri orang Jepara, dalam hal ini kami masih penasaran pemirsa sebenarnya kaitannya dengan kayu yang mereka gunakan ini. Bagaimana cara mereka membelah kayunya, sebesar apa kayunya, bisa kita bayangkan. Jadi mereka menggunakan media kayu yang lumayan lebar untuk semua ukiran ini ya pemirsa. Mungkin suatu saat kita akan meliput khusus untuk bahan baku mereka. Bisa dikatakan mereka ini memang sangat kreatif. Dari kayu yang ukuran paling kecil sekalipun mereka jadikan barang. Dan sekali lagi ini hanya sekian persen yang kami publikasikan begitu pemirsa. Dan di akhir video ini kami berharap kita semua bisa mengambil pelajaran atau mencontoh mereka para pengrajin yang sangat kreatif ini. Terkadang kita tidak perlu melihat besar kecilnya suatu bahan, tapi yang paling penting adalah kreativitas kita dalam mengolah bahan sehingga bahan itu bisa bernilai ekonomis tinggi.
Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai selesai dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.